Zombie Apocalypse. Halo Groovers, selamat datang di channel Groovy Movie. Di video kali ini, kita akan membahas alur film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya nggak ada ruginya deh, kalian subscribe ya channel ini. Halo Groovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya nih? Di video pertama kali ini, Putri akan membahas sebuah serial drama Korea bergenre action, thriller, survival yang sedang viral banget nih, yang berjudul Squid Game. Serial keluaran Netflix ini menceritakan tentang sekelompok orang yang putus asa karena terlilit hutang dan tidak memiliki harapan hidup. Mereka sukarela bergabung dalam permainan ini dan memainkan permainan anak-anak yang berhadiah total 45,6 miliar won atau sekitar 563 miliar juta rupiah. Total ada 456 peserta yang mengikuti permainan ini. Bagi yang kalah akan tereliminasi dengan taruhan nyawa. Demi mendapatkan hadiah uang tunai yang besar, para pemain bahkan harus menggunakan strateginya sendiri dengan cara apapun agar bisa masuk ke babak selanjutnya. Serial ini diawali dengan diperlihatkan tokoh utamanya bernama Song Gi-hun yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua setelah bercerai dengan istrinya dan mengharuskannya untuk berpisah dari sang putri. Song Gi-hun yang bekerja serabutan mencoba menjadi ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya, ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang cukup. Namun, begitu keluar dari area perjudian, ia langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih uangnya. Gi-hun segera kabur untuk menyelamatkan uang-uangnya. Namun sayang, ia tetap tertangkap dan mencoba bernegosiasi untuk membayar separuh hutangnya dengan hasil kemenangannya hari ini. Namun saat ia memeriksa uangnya, ternyata semua uang telah hilang saat proses pengejaran sebelumnya. Karena ia tak bisa membayar hutang tersebut, rentenir itu pun memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak yang berisi jika Gi-hun tak bisa membayar hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuhnya akan diambil dan dijual oleh mereka. Semua kesialan hidupnya membuat ia dalam kemalangan serta utang yang tak akan sanggup ia bayar. Kemudian, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkannya untuk bermain sebuah kartu merah dan kartu biru. Gi-hun lalu mendapat undangan untuk mengikuti permainan dengan tawaran hadiah sebesar 45,6 miliar won. Gi-hun yang tidak memiliki pilihan lain untuk segera mendapatkan uang, memutuskan untuk bergabung dalam permainan survival tersebut dan menemukan berbagai kejadian yang tak terduga. Singkat cerita, Gi-hun dan orang-orang yang bernasib sama sepertinya dibawa menggunakan sebuah mobil. Mereka dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Kemudian semua HP dan barang bawaan mereka disita dan akan dikembalikan saat mereka pulang nanti. Terdapat 456 peserta di dalam permainan tersebut. Permainan tersebut dikelola oleh seorang misterius bertopeng hitam yang disebut Frontman, dengan anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah dengan memakai topeng. Di sana, Gi-hun bertemu dengan beberapa peserta lain, di antaranya adalah Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya, Il-nam, seorang kakek-kakek, Ali, seorang pekerja asing, Dok-su, seorang gangster, Mir-yong, seorang wanita janda tua, dan gadis asal Korea Utara bernama Se-byok. Di sana, peserta akan memainkan 6 permainan. Adapun peraturan yang harus disetujui oleh para pemain, yaitu pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan, pemain yang menolak bermain akan langsung dieliminasi, dan pemain yang akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui semua peraturan, para peserta pun diarahkan ke ruangan berbeda untuk memulai permainan pertama. Permainan pertama yang dimainkan adalah lampu merah, lampu hijau, yang dimana terdapat sebuah robot raksasa di ujung ruangan yang bertugas sebagai penjaga yang berkata lampu hijau para pemain diperbolehkan untuk bergerak secepat mungkin ke arah garis finish sebelum waktu habis. Namun saat robot itu berkata lampu merah, maka para pemain tidak boleh bergerak sedikit pun karena jika ketahuan oleh robot tersebut maka mereka akan dieliminasi. Maksud dieliminasi dari permainan ini bukan hanya sekedar dikeluarkan tetapi ditembak hingga tewas. Peluru datang dari berbagai sudut.
Karena hal itu, para peserta pun terkejut dan mulai berhamburan di arena permainan. Beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus menyelesaikan permainan. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktu habis. Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya, sedangkan mereka yang masih terpisah karena kehabisan waktu harus dinyatakan kalah dan ditembaki satu persatu. Setelah menyelesaikan permainan pertama, para peserta pun kembali dikumpulkan di kamar mereka dari 456 peserta yang kini hanya tersisa menjadi 200 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa sangat ketakutan karena apa yang terjadi di permainan pertama membuat mereka sepakat untuk menyudahi semua permainan tersebut dengan melakukan sebuah voting. Sebelum melakukan voting, panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah para peserta yang telah gugur, dan jika mereka memilih untuk berhenti dari permainan ini, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan selisih 1 suara saja, mereka sepakat untuk menyudahi permainan tersebut. Permainan dihentikan dan semua pemain yang tersisa dipulangkan. Kemudian mereka memulai kembali hidup sengsara yang penuh dengan akan hutang dan kesusahan. Gi-hun yang mengetahui akan permainan tersebut langsung melapor ke kantor polisi. Tapi polisi tidak ada yang percaya dengan perkataan dia satupun. Polisi muda bernama Junho yang mendengar perkataan itu melihat kartu nama permainan misterius tersebut. Junho yang mencari kakaknya yang sudah hilang lama menggeledah tempat tinggal kakaknya dan menemukan kartu di mana ia melihat kartu tersebut ketika Gi-hun melapor ke polisi. Di waktu yang bersamaan, ibu Gi-hun ternyata menderita diabetes akut yang membuat Gi-hun harus meminjam uang ke mantan istrinya tapi tidak mendapatkannya. Kenyataan pahit yang membuat Gi-hun dan peserta lainnya tertarik kembali untuk bermain ke permainan tersebut membuat Gi-hun, Sang-woo, Doksu, Ilnam, Sebyok, dan Ali memutuskan untuk ikut bermain kembali. Secara diam-diam, Ju-han mengikuti mobil yang menjemput Gi-hun. Sebanyak 187 pemain telah kembali untuk kembali bermain, sementara yang tidak kembali tetap diawasi. Polisi bernama Ju-han yang mengikuti mobil yang menjemput Gi-hun pun menyusup sebagai petugas permainan. Pemain tak boleh ke kamar mandi di luar waktu yang telah dijadwalkan oleh petugas permainan. Namun Mi-ryong meminta untuk ke kamar mandi, disusul dengan Sebyok yang ingin mengikutinya. Ternyata Ha Min-young ingin merokok di dalam kamar mandi tersebut, sedangkan Sebyok justru berkeliling lewat lorong di atas kamar mandi. Permainan kedua akan segera dimulai. Namun anehnya, seorang peserta mendapatkan petunjuk permainan yang dimasukkan ke dalam roti sarapannya. Sebelum memulai permainan kedua, peserta harus memilih berdiri di depan simbol berupa lingkaran, segitiga, bintang, dan payung tanpa mengetahui permainan apa yang akan dimainkan. Sang-woo sepertinya sudah mengetahui permainan kedua setelah mendengar Sebyok melihat petugas membuat sebuah gulali. Kemudian Sang-woo berpura-pura untuk tidak tahu dan mengatakan untuk memilih simbol yang berbeda. Sementara dia akan memilih simbol segitiga. Ali memilih simbol lingkaran, Ilnam memilih simbol bintang, dan Gi-hun memilih simbol payung. Sang-woo terkejut karena sepertinya akan sulit memilih simbol payung, tetapi dia tak memberitahu Gi-hun untuk menggantikan simbol yang dia pilih. Setiap pemain mendapatkan suatu benda. Ternyata mereka mendapat gulali dengan 4 simbol tadi sesuai dengan pilihan masing-masing. Di aturan permainan kedua ini, permainan gulali adalah memotong bentuk pada gulali itu tanpa rusak. Gi-hun yang mengetahui bahwa dia salah memilih simbol kemudian panik. Ketika gagal, pemain akan dieliminasi dan langsung ditembak mati. Para pemain diberikan waktu 10 menit untuk memotong bentuk simbol tersebut. Gi-hun yang terus berusaha di menit-menit terakhir akhirnya menemukan cara untuk menjilat gulali tersebut agar simbol payung yang ada di gulali bisa segera terpotong. Gi-hun pun melakukan trik dengan cara menjilat yang akhirnya diikuti oleh pemain lainnya yang melihat Gi-hun. Sebelum permainan berakhir, ada pemain yang tidak ingin ditembak lalu malah mengancam petugas. Petugas diminta untuk membuka topeng.
Namun kemudian frontman datang dan menembaki petugas permainan yang membuka topeng tersebut. Terlihat seorang petugas mengambil topeng petugas yang ditembak mati itu. Oh iya Groovers, ditunggu ya episode selanjutnya dari drama Squid Game ini. Dan nantikan alur cerita seru dari kami yang pastinya asik dan menghibur. Stay safe and stay healthy. Goodbye.